Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9. Kali ini akan menjelaskan materi mengenai prosedur analitis audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Afnan Sarahera dengan NIM A1C0223. Berikut ini adalah beberapa rincian dari materi prosedur analitis. Nah, untuk yang pertama nih ada definisi prosedur analitis. Jadi, prosedur analitis adalah suatu evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan data non-keuangan, meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat dengan harapan auditor. Untuk selanjutnya, ada tujuan dari prosedur analitis. Yang pertama, ada perencanaan, di mana perencanaan ini membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup prosedur analitis lainnya. Kedua, ada pengujian substantif, di mana pengujian substantif ini untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun. Ketiga, ada review, di mana review ini menyeluruh informasi keuangan pada tahap review akhir audit. Halo, saya Sabrina Oktavia akan melanjutkan materi ketiga mengenai waktu penggunaan prosedur analitis. Seperti yang telah disebutkan dalam tujuan penggunaan prosedur analitis, ada 3 waktu penggunaan prosedur analitis. Yang pertama, tahap perencanaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan bahwa prosedur analitis perencanaan audit ditujukan untuk pertama, meningkatkan pemahaman auditor atas bisnis klien dan transaksi atau peristiwa yang terjadi sejak tanggal audit berakhir. Yang kedua, mengidentifikasi bidang yang kemungkinan mencerminkan risiko tertentu yang bersangkutan dengan audit. Dengan demikian, perencanaan audit dengan prosedur analitis adalah untuk memahami bidang usaha klien dan mengidentifikasikan kemungkinan adanya salah saji atau hal yang tidak biasa seperti transaksi atau peristiwa yang berhubungan dengan laporan keuangan dan perencanaan audit. Tahap kedua, tahap pengujian. Penggunaan prosedur analitis pada tahap pengujian tergantung pada pertimbangan auditor mengenai efektivitas dan efisiensi prosedur audit. Prosedur analitis mungkin merupakan pengujian efektif dan efisien atas asersi yang kemungkinan salah sajinya tidak akan tampak dari pemeriksaan bukti rinci atau bila bukti yang rinci tidak langsung dapat tersedia. Asersi yang dimaksud di sini adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam laporan keuangan. Tahap terakhir adalah tahap penyelesaian atau review akhir. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik, tujuan prosedur analitis yang diterapkan dalam tahap penyelesaian atau review akhir adalah untuk membantu auditor dalam menilai kesimpulan yang diperoleh dan dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut, prosedur analitis dalam tahap penyelesaian adalah untuk membantu auditor memberikan penilaian terhadap laporan keuangan yang telah disajikan. Penilaian tersebut berupa kesimpulan atau opini auditor secara keseluruhan. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis prosedur analitis. Bagian penting dalam menggunakan prosedur analitis adalah memilih prosedur yang paling layak. Pertama, membandingkan data klien dengan industri. Membandingkan data klien dengan data industri serupa dapat memberikan informasi yang berguna untuk menilai kinerja klien. Manfaat utama dari perbandingan industri adalah sebagai indikasi kesulitan keuangan dan sebagai penunjang dalam memahami usaha klien. Jenis yang kedua, membandingkan data klien dengan data serupa pada periode sebelumnya. Jenis ini dapat dilakukan dengan membandingkan saldo tahun berjalan dengan saldo tahun lalu, atau membandingkan rincian total saldo dengan rincian serupa pada tahun lalu. Selain itu, dapat juga dengan menghitung rasio dan hubungan presentase untuk perbandingan dengan tahun lalu. Jenis ketiga, membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan klien.
Sebagian besar perusahaan pasti membuat anggaran untuk berbagai aspek operasi dan hasil keuangannya, karena anggaran mencerminkan akun klien untuk suatu periode. Penyelidikan atas bidang-bidang terpenting di mana terdapat perbedaan antara hasil yang dianggarkan dan yang sebenarnya dapat menunjukkan adanya kemungkinan salah saji. Jenis keempat, membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan auditor. Jenis perbandingan antara data klien dengan hasil-hasil yang diperkirakan adalah bila auditor menghitung saldo-saldo yang diperkirakan untuk dibandingkan dengan saldo-saldo sebenarnya. Dalam prosedur analitis jenis ini, auditor membuat estimasi berapa seharusnya saldo akun dengan cara mengaitkan dengan beberapa akun lain di neraca atau di laporan rugi laba, atau dengan membuat proyeksi atas dasar kecenderungan historis. Jenis kelima, membandingkan data klien dengan data perkiraan yang menggunakan data non-keuangan. Perhatian pokok dalam memanfaatkan data non-keuangan adalah akurasi dari data tersebut. Misalnya dengan mengaudit sebuah hotel, diketahui jumlah kamar, tarif untuk setiap kamar, dan tingkat hunian. Dengan memanfaatkan data tersebut, akan lebih mudah untuk mengestimasi total pendapatan dari semua kamar untuk dibandingkan dengan pendapatan yang tercatat. Halo, saya Uswatun Hasanah dan saya akan membahas bagian terakhir dari materi kali ini, yaitu mengenai metode prosedur analitis. Subjective evaluation adalah suatu metode evaluasi bersifat subjektif berdasarkan pada pengalaman auditor. Dengan menggunakan pengetahuan dan pertimbangan profesional mengenai tata khusus lingkungan kliennya, auditor dapat menentukan suatu tingkat hasil yang layak untuk pemeriksaannya. Semua pengetahuan auditor tentang klien dapat dimasukkan dalam pertimbangan auditor untuk menaksir nilai audit. Yang selanjutnya, rules of thumb. Menurut Sofyan Safri, dalam buku Auditing Kontemporer, menerangkan bahwa metode rules of thumb menggunakan data kuantitatif yang sederhana untuk membandingkan nilai audit tahun lalu dengan audit yang sedang diperiksa. Yang selanjutnya, time trend extrapolation. Metode ini meliputi perhitungan observasi tren yang lalu ke dalam periode audit sekarang. Informasi yang dibutuhkan adalah mengenai nilai audit yang lalu. Nilai audit yang lalu tidak biasa dan kesalahan akuntansi yang tidak diperbaiki dapat mempengaruhi penilaian auditor untuk tahun berjalan. Dengan menggunakan metode ini, auditor harus mempertimbangkan pengaruh kesalahan akuntansi yang diperbaiki tahun lalu. Yang terakhir yaitu regression models. Regression models merupakan cara perhitungan angka perkiraan yang memakai data dalam perkiraan angka yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan beberapa variabel. Sekian materi dari kami ucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.